Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ifran Abdullah dengan NIM 15240664. Saya Felix Gabriel dengan NIM 15240847. Di sini kami akan meremote dari komputer 1 ke komputer 2 dan membuat localhost dari host ke klien. Dan ketika kami menginputkan data dari kliennya akan masuk ke database-nya si host. Oke, di sini saya akan mencoba meng-remote dari komputer 1 ke komputer 2 menggunakan aplikasi AnyDesk. Ya, di sini kita telah masuk ke dalam aplikasi AnyDesk-nya. Kita tinggal memasukkan si IP komputer yang akan kita remote. Nah, di komputer kedua kita akan meng-ACC si komputer 1 tadi karena kita meminta untuk meng-remote-nya. Jadi kita exit tadi di sini. Nah, di sini saya telah berhasil meng-remote dari komputer 1 ke komputer 2. Ini saya sudah bisa mengendalikannya si komputer 2 ini. Tuh. Seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, langkah awal kita masukkan ke folder. Kita masuk di folder. Kita masuk di XMPP, kita klik htdocs. Di sini kita bikin folder baru dengan contoh latihan form. Nah, di sini kita bikin HTML dan PHP. Fungsi HTML itu untuk tampilan dan PHP itu untuk menghubungkan antara host dan klien. Nah, kita langsung masukkan ke phpMyAdmin. Di sini kita bikin database dengan nama latihan dan nama database-nya kita beri nama user. Nah, di sini adalah sudah tampil database yang telah kita bikin dengan contoh ID 1 dengan ada nama Felix dan email Ambawang. Dan juga ada pesan di sini halodeck. Oke, di sini kita masuk di komputer klien. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja IP dari host tersebut. Nah, kenapa di sini diganti? Karena di sini untuk memanggil dari IP si host tersebut. Nah, di sini kita tinggal enter. Nah, maka di sini akan muncul HTML dan PHP yang telah kita bikin dari komputer host tersebut. Nah, di sini kita tinggal inputkan saja nama dengan contoh ini. Dan kita juga mengetikkan pesan dengan contoh tugas project. Oke, di sini kita tinggal okekan saja, maka data tersebut sudah otomatis masuk di komputer host tersebut. Nah, di sini kita masuk lagi di komputer hostnya. Di sini kita tinggal di TV saja. Nah, di sini telah muncul data yang telah kita input di komputer klien tersebut. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengirim file dari laptop 1 ke laptop 2 menggunakan kabel LAN dengan jenis OTP, dan di sini saya menggunakan susunan kabel straight. Di sini saya menggunakan tambahan splitter konektor karena di laptop satunya ini tidak mendukung port RJ45. Jadi mau mau kita menggunakan tambahan port. Oke, langsung saja kita membuat topologinya. Nah, gini. Kalau lampunya sudah hidup seperti ini, berarti ini sudah terhubung. Jadi ini topologinya sudah terhubung. Mari kita langsung mengirim file
Angka saja. Pertama-tama kita membuat IP address-nya dulu, lalu kita klik View Network, lalu kita pilih Ethernet, kita pilih Properties, lalu kita pilih Internet Protocol. Nah, di sini kita matikan dulu. Oke, lalu kita ketikkan IP kelas C 168.1.1, lalu enter. Nah, di sini kita aktifkan saja. Oke, kita lanjut ke laptop kedua. Caranya sama saja. Kita klik ini View Network, lalu Ethernet, ke Properties. Nah, pilih yang ini Internet Protocol. Matikan dulu. Di sini kita bikin IP bentar. Namanya 192.168.1.2. Enter. Nah, di sini optional ya, mau diisi atau enggaknya. Untuk IP yang pertama kita isi saja 192.168.1.1. Oke. Untuk mengetahui kedua ini sudah terhubung atau enggaknya, kita klik Windows R. Windows plus R. Kita klik CMD, enter. Kita panggil IP yang kedua, IP 192. Enter. Nah, berarti sini terhubung ya. Yang ini berarti dulu ada ukuran dari data tersebut berjumlah 32 bit, dan ini 10 millisecond, yaitu yang dibutuhkan paket untuk pergi ke alamat tujuan tersebut atau ke IP tersebut. Nah, untuk yang TTL ini ataupun time to left itu menunjukkan batas maksimum atau lompatan dari hubnya. Lalu kita cek juga ke laptop keduanya untuk memanggil IP ke 1. Kita ketikkan juga CMD, kita panggil komputer satunya. Nah, kalau ini juga sama penjelasannya, berarti kalau kedua ini sudah saling terhubung, berarti kedua komputer ini sudah saling mengenal satu sama lainnya. Jadi kita tinggal mengirim filenya saja. Untuk cara untuk mengirim filenya itu sangat mudah, itu pergi ke file. Dengan contoh kita mengirim file yang mana ya? Yang ini aja, transaksi penjualan kedua. Kita klik kanan, show more option, ke properties, ke sharing, kita klik yang ini. Nah, kita klik saja. Ini ada nama filenya, kita oke kan, lalu ke share. Lalu kita ganti yang FA1 supaya artinya ini biar bisa diakses oleh yang kita kirim. Nah, lalu ini juga kita ganti yang ke read write, yaitu artinya bisa dibaca dan bisa ditulis. Kita klik share aja, lalu ini nama filenya, kita down, dan kita lanjut ke komputer 2 untuk mengecek apakah file tersebut sudah terkirim atau belum. Kita klik Windows plus R, kita klik slash sebanyak 2 kali, masukkan IP yang pertama di komputer pertama 268.1.1. Oke, di sini sudah masuk ya filenya. Nah, berarti ini sudah selesai dan sudah sukses untuk dikirim filenya. Oke, sekian dari saya. Segitu saja tutorial cara mengirim file kedua komputer ini menggunakan kabel LAN atau dengan jenis UTP. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan teknik.